ilmu dengan ikhlas ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang Maha Agung, karuniakan kepada kami keberkahan, istiqomah, wal husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rugi kalau kita tidak berdoa. Karena apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Jarang berdoa, tanda kesombongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat senang berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makin banyak doa, makin jadi ibadah. Walaupun hadisnya lemah disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Saripatinya ibadah. Salat kita yang barusan itu doa. Doa itu terbagi dua. Ada yang doa itu dalam memuji Allah. Afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Dan ada doa dalam bentuk permintaan. Hadirin sekalian, sedikit mengulas pertemuan yang lalu. Ini wajahnya ada kemiripan, wajah-wajah yang merindukan kebahagiaan. Apakah banyak uang pasti bahagia? Saudara belum nyobain banyak uang. Oh, jangan ujuk-ujuk tidak. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu. Bolehkah kaya? Kalau Allah menghendaki kaya, kaya. Kalau nggak ada bagiannya, nggak kaya. Rasulullah boleh kaya, asal bertakwa. Orang jadi kaya itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pendidikan yang luar biasa, enggak. Orang kaya itu karena Allah mengujinya dengan kekayaan. Jadi menjadi kaya itu bukan karena kerja keras, kerja cerdas. Bagi kita, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas itu adalah ibadah. Banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, enggak kaya-kaya. Tukang batu, ya. Oh iya, Gojek itu berat sekali itu, yang ojek itu ya, waduh kerjanya berat. Banyak yang berat, pemulung juga berangkat sebelum subuh ya, sampai larut malam. Jadi ya itu gampang ya, gampang itu kalau sudah tahu ya. Baik. Kemarin sudah dibahas kunci bahagia itu bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, casing, tapi bahagia itu disebut hayatan thayyibah. Hidup yang baik. Sudah, apa? Nah, makasih ya. Kok jadi maha kuat, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Jadi di sebahagia itu namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Seperti apa hayatan thayyibah nanti dijelaskan ya, karena judulnya hari ini adalah bagaimana bisa bahagia. Surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah,
maka Allah mengaruniakan, benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi bahagia itu ada pada amal soleh. Saya lihat dari depan nih ada kemiripan nih ya. Mirip apa? Ini wajah bakal meninggal semuanya ya. Benar atau benar? Kalau meninggal mau bawa apa? Bawa apa? Tuh ternyata amal soleh yang dibawa. Kemarin Mbak Eli meninggal, Elizabeth maksudnya ya. Ratu Inggris. Bawa apa? Bawa masker. Mahkota dibawa tidak? Enggak masalah sekarang yang pengen ya. Enggak dibawa. Maaf sekali ya, pernah diundang ke Istana Negara. Beberapa kali lihat, ini Belanda jauh-jauh datang, bangun istana. Meninggal semua, gak ada yang dibawa ke kuburannya. Jepang jauh-jauh, meninggal, selesai habis. Demikian presiden pertama selanjutnya. Ya begitulah. Tidak ada yang bawa ke kuburan dunianya. Di sini saja. Yang dibawa adalah amal soleh. Sepakat semuanya? Amal soleh dan amal salah dibawa. Pertanyaannya, apa kuncinya? Amal soleh itu apa kuncinya? Jung, siapa yang tahu nih yang mau meninggal? Amal soleh apa syaratnya? Gimana ini engkau mau meninggal? Katanya mau meninggal, mau bawa amal soleh. Terus jadi apa amal soleh itu kan? Apa syaratnya sesuatu jadi amal soleh? Gimana mau meninggal semua? Amal soleh itu syaratnya ada berapa? 2 saja. 1 niat, ikhlas, 2 cara benar. Sudah cuman itu amal soleh itu tidak ribet. Kita jadi pusing kalau oleh Allah disyaratkan amal soleh ada 50. Wah, nggak soleh-soleh. Cuma 2 yang bisa bikin kita bahagia tuh. Niat dan cara. Niatnya bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku nih, segala sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku, bahkan kematianku pun cuma satu penyebabnya, semata-mata karena Allah. Selesai, nggak ada pujian, pangkat, nggak ada. Kenapa kamu kok baik? Karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Orang mau baik, mau tidak ke kita, itu urusan beliau lah. Mau naik pangkat atau tidak, itu mau ada ketentuannya. Kenapa Bapak baik sama pelanggan? Karena Allah suka kita berbuat baik. Selesai. Apakah mau beli, mau tidak, kita nggak perlu mengatakan kalau saudara puas, kalau saudara kecewa laporkan kepada kami. Kalau saudara tidak, gimana sih? Kalau saudara kecewa, kalau saudara tidak puas beritahu kami. Kalau saudara puas beritahu yang lain. Nggak perlulah. Nggak perlu kita nyuruh orang memberitahu. Kita melakukan aja yang terbaik. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada pelanggan adalah amal soleh. Kenapa ibu baik ke suami? Apa agar suami tidak berpaling ke lain hati? Kenapa? Aduh, buat baik itu amal soleh. Dalilnya tambahannya surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul
muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai. Karena ada yang berbuat baik agar dikenal sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Nggak ikhlas tuh. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek ke kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat agar orang hutang budi ke kita. Itu semuanya tidak termasuk ikhlas. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah suka sama orang berbuat baik. Selesai di sana. Mau apa aja dunia, monggo. Yang paling penting kita berbuat baik yang sing ikhlas. Tidak akan selamanya orang menghargai, tidak akan selamanya orang berterima kasih, tidak akan selamanya orang balas budi. Bahkan ada yang sebaliknya, kita udah berbuat baik, dia malah berbuat jelek. Gak apa-apa. Maksud gak apa-apa di sini, jangan merusak keikhlasan kita. Masih ingat pertanyaan yang lalu, mau diberi susu murni? Masih ingat tidak? Masih? Mau tidak? Masih mau tidak? Sekarang ditingkatkan 20 liter sehari. Tapi dicampur dengan kotoran sapi sesendok. Mau tidak? Bebas ongkir loh Bu. Sesendok kecil mau tidak? Nggak usah tahu Ibu, saya aja ngocekin. Nggak mau. Kita tidak mau kalau tahu ada kotorannya. Sama sebetulnya Allah juga tidak suka. Aneh saya ini sudah saum hampir 2 bulan. Saum Daud. Tapi kiloan nggak berkurang. Nah ada pencampur ya. Harusnya saum itu lillahi ta'ala. Kenapa saya tahajud sudah tiap malam. Kok utang belum lunas-lunas. Ya tahajud, cari ridho Allah. Doa minta lunas utang, bukan tahajud supaya lunas utang. Ada bedanya tidak? Nih contoh, anak berbuat baik ke orang tua. Kenapa kamu berbuat baik ke orang tua? Karena orang tua saya baik ke saya. Karena saya sayang ke orang tua. Orang tua sudah berkorban ke saya. Bagus tidak itu? Bagus. Tapi bagi orang Islam harus lebih bagus dari itu. Kenapa berbuat baik ke orang tua? Karena Allah menyukai anak yang berbakti. Beda berbakti karena balas budi dengan berbakti karena perintah Allah. Jadi amal soleh jadinya. Udah sering kita ngebahas tentang niat ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 yang menyebabkan orang susah ikhlas. Ini itu seperti susah bercampurnya air dengan api. Bisa air dengan api bercampur tidak? Kalau disiram apinya padam. Nyiramnya sedikit, airnya menguap. 1, senang dipuji. 2, senang disanjung, diperlakukan spesial. Dan yang ketiga, suka dengan apa yang di tangan orang lain. Jadi kalau kita punya saudara, punya siapa, kita pengen aja dikasih oleh orang, nah itu udah susah ikhlas. Juga yang pengen dipuji dalam segala hal tuh susah ikhlasnya tuh. Dan keinginan dipuji dengan keinginan dapat uang lebih kuat mana? Lebih kuat ingin dipuji, lebih kuat ingin uang. Bingung. Dua-duanya ingin. Ini udah pernah diceritakan. Sekarang kasih uang semua nih. $100. Kagok lah, 1000 aja. Namanya juga ngarang. Udah dikasih masing-masing banyak. Pas ditukerin, uangnya uang palsu. Kecewa tidak? Sebel tidak sama yang ngasihnya? Sebel. Sekarang dikasih pujian. Walaupun palsu, seneng.
Ibu makin lama makin muda loh. Aduh lah, ayo kita jajan dulu ya habis pengajian. Percaya, pujian tuh walaupun tahu palsu dia senang itu. Halo. Nah, makanya bahaya dipuji itu ngerusak sekali. Nah, yang kedua adalah benar. Jadi kalau lihat ya orang itu kaya, melimpah ruah, mobilnya bagus-bagus, apakah pasti bangga? Bisa. Bahagia itu milik Allah. Hanya Allah yang ngebulak-balik hati. Huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati. Nggak ada lagi yang menggenggam hati kita tuh Allah. Kalau Allah bikin gelisah, gelisah dia. Kalau Allah bikin stres, stres. Kalau Allah bikin galau, galau. GTA, galau tiada akhir. Itu gampang bagi Allah. Oh iya hadirin. Apa ibu punya suami ganteng bakal bahagia? Enggak tahu, karena suami saya yang ini bagus jawabannya. Karena ada yang jawab, iya, kata belum tentu bu. Sangat belum tentu. Enggak ada kaitan bahagia dengan rupa, harta, gelar, pangkat, jabatan. Kebahagiaan itu kalau jadi amal soleh atau tidak. Gimana kalau bisnisnya besar? Kalau qadarullah takdirnya jadi pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, itu kan kaya luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kaya, tapi bahagia. Kenapa? Karena menjemput rezekinya jadi amal soleh, sesudah ketemu rezekinya dinafkahkan jadi amal soleh. Bahagia. Jadi bahagianya tuh bukan pada rezekinya, tapi pada niat dan cara menjemputnya dan niat dan cara mendistribusikannya. Rezeki kan itu. Ketemu cuman sebelum ada jadi ada, udah ada jadi gimana? Kan cuman itu rezeki itu. Kenapa pada malah begini? Jadi jangan sibuk mikirin, wow saya uang. Dengerin ya, rezeki itu udah beres pembagiannya. Tugas kita tuh bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Apa bedanya mencari dengan menjemput? Mencari belum tentu ada. Contoh yang mencari istri ini beberapa ya. Iya saya pengajian terus tapi nggak berhasil. Bukan nggak berhasil, belum waktunya. Tapi kon telat kok. Nggak ada yang telat, semuanya ada waktu yang presisi. Tidak ada yang telat, takdir Allah tuh. Yang telat itu kita ke Allahnya telat. Menjemput rezeki yang dicari itu adalah amal solehnya. Makanya niat lurus, lakukan yang benar. Udah nanti ketemu, tapi jadi kebahagiaan. Ada yang niatnya ngaco banyak ya. Ada yang caranya ngaco ya banyak. Makanya nggak ada bahagia. Apa saudara pikir koruptor bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Pasti itu ya. Bagaimana mencuri bisa bahagia? Kan? Itu bukan niat baik. Tapi saya mencuri demi sedekah. Enggak bisa. Bahagia itu hanya pada niat dan cara yang Allah sukai. Hanya di sana. Jadi kalau orang bahagia, maaf katanya hasil penelitian orang mana negara Bangladesh itu yang bahagia-bahagia tuh ya. Walaupun secara ekonomi tidak melimpah ruah, ya beda. Allah memberikan qanaah nih. Surat hadisnya ini disebut sahih juga. Qad aflaha, amat sangat beruntung, bahagia, man aslama yang diberikan Islam oleh Allah, diberi hidayah Islam, waruziko kafafa, dan dia cukup. Jadi bukan banyak, tapi cukup. Bukan tidak boleh banyak rezeki. Allah kalau mau ngasih pasti ada ya. Tapi merasa cukup atau tidak. Sebab kalau di sininya tidak dibuat cukup oleh Allah, udah terus saja.
sudah punya satu bukit emas, terus saja. Maaf ya, apa para koruptor itu kekurangan rezekinya? Enggak. Itu hakim yang tidak agung kemarin yang ketangkep. Apa kurang gajinya? Atau pak rektor yang ketangkap itu? Apa kurang gajinya? Yang korup-korup? Enggak, hanya disiksa oleh Allah, batinnya tidak pernah merasa cukup. Jadi enggak menikmati apa-apa. Yang ada dalam pikirannya tuh yang belum ada saja terus. Terus disiksa, itu tuh siksaan hadirin. Laisal gina min kasratil arodi walakinal gina ghinan nafs. Jadi orang yang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi kaya hatinya. Masalahnya